Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kamu yang pertama kali kesasar di videoku ini, atau terdampar tepatnya, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah ngikutin dengan setia videoku ini dan channelku ini, dan mensupport channel ini, aku ucapkan banyak terima kasih, juga banyak cinta buat kalian semua. Hari ini aku akan mencoba membuat sebuah prediksi dari sebuah telling story yang agak serius ya hari ini. Jadi aku tidak akan berlebay-lebay seperti biasanya, karena beberapa hari yang lalu aku mendapatkan sebuah penglihatan yang mana aku seperti bermimpi tetapi tidak bermimpi, seperti itu, antara sadar dan tidak sadar. Di situ aku merasakan atau melihat wajah ibu almarhumah Tuti. Dan barusan sebelum aku membuat video ini, aku berdoa dulu, aku memohon izin kepada beliau dan sekaligus memberikan menyediakan diriku, karena aku juga adalah seorang cenayang sama seperti Mbak Rara ya. Tapi mungkin kami memiliki, sebagai indigo pasti mempunyai perbedaan seperti itu. Oke. Jadi aku juga sudah berdoa meminta izin jikalau beliau mau datang memberikan pesan, dan aku menyediakan diriku bila mana pesan itu sampai kepada Mas Yoris atau mungkin keluarga yang lainnya. Jadi di sini aku juga permisi, bila mana nanti dari video ini ada pesan yang beliau ingin sampaikan, ya. Karena posisiku di luar negeri dan aku sangat appreciate banget Mbak Rara bisa datang ke sana, atau spiritual lain, paranormal lain yang udah datang ke Subang, ke lokasi itu, aku sangat appreciate banget ya, karena itu energinya pasti berbeda begitu, karena akan bertemu dengan narasumbernya sendiri dan lain-lain ya. Jadi sebelum juga aku memutuskan untuk membuat video ini, sebenarnya aku lebih bertanya-tanya kepada diriku sendiri, apakah benar aku akan membuat video ini begitu ya. Jadi semacam ada pertanyaan balik, bener nggak sih aku pengen membuat video ini. Tetapi hari ini aku memutuskan iya, barangkali ada pesan yang beliau ingin sampaikan kepada Yoris atau keluarganya yang lain, ataupun dengan Danu. I don't know, I still don't know because I still don't shuffle yet ya. Oke. Jadi ini adalah video yang serius, agak serius ya. Barangkali ada teman-teman yang udah mengikuti video-videoku awal ya, awal-awal aku membuat video Subang ini. Di situ aku serius banget, serius banget. Tapi tetap saja komentar itu ya boleh lah ya, di komentar itu beragam ya. Sekali lagi kita nggak bisa mencegah orang untuk tidak menyukai kita, atau kita memaksa semua orang menyukai kita, itu sangat tidak mungkin ya. Jadi dari video awal sebenarnya aku sudah membuat video-video yang serius. Belakangan kalau memang ada video yang ada guyonnya, bukan berarti kan kalau ada sebuah kasus ya yang ini sudah berlarut-larut, kita terbawa terus emosinya menjadi sedih gitu, enggak kan? Jadi kita ngomongin apa, bukan as long as itu bukan ngomongin kedua almarhumah, aku rasa ya kenapa enggak ya kan? Jadi bukan berarti buat guyonan, bukan juga gitu. Jadi ada porsi masing-masing ya. Kalau ada teman-teman yang salah
salah menerjemahkan videoku, berarti memang tidak mengikuti dari awal, atau mungkin channel ini bukan buat orang tersebut. Gitu aja, oke? Baik. Kita mau berdoa sama-sama yuk. Sebelumnya, buat kedua almarhumah, apapun agama kalian, kepercayaan kalian, mari kita masuk ke dalam doa. Dan kemudian aku akan menshuffle kartu ini, oke? Kita hening sebentar ya. Amin. Oke, terima kasih buat kalian semua. Dan oke, hari ini aku akan menshuffle kartunya. Tolong kirim energi ke sini ya. Tolong banget ya, supaya apa yang menjadi pesan beliau ini bisa kita baca begitu ya. Tolong bayangkan wajah Ibu Tuti yang kalem. Tolong dibayangkan, visualisasikan wajah Ibu Tuti almarhumah yang begitu teduh ya. Ada 4 kartu yang terbuka. Oke. Tadi ketika menshuffle, aku mengatakan, apakah Ibu Tuti mau memberikan pesan buat Yoris, ya, atau mungkin Danu, siapapun itu, keluarganya atau anak beliau yang mungkin melihat video ini, mudah-mudahan sampai. Ini energi yang aku baca dari kartu beliau. 2 kartu ini akan aku baca. Beliau mengatakan atau berpesan kepada anaknya, mungkin keluarganya, ini adalah momen-momen yang berat yang terjadi kepada beliau dan almarhumah Amel, karena Ibu Tuti ingin menggambarkan bahwa beliau merasa seperti antara masih hidup dan sudah tidak ada. Ketika manusia itu meninggal, ketika kita meninggal ya, pastikan kalau tubuh kita itu sudah tidak bernyawa, artinya ruh tidak bisa untuk masuk kembali, ya, karena tubuh sudah tidak layak atau tubuh sudah tidak berdaya, artinya seperti itu. Jadi beliau ini berpesan kepada Yoris atau keluarganya untuk selalu mengikuti kata hati, inner voice, karena kata hati itu nggak pernah bohong. Karena sejujurnya Ibu Tuti belum pergi dari dimensi ini ya. Jadi beliau masih ada di 2 dimensi, antara hidup dan mati ya, antara kematian dan kehidupan. Jadi beliau belum menuju ke tempat yang seharusnya. Karena apa? Karena belum ditentukan siapa pelakunya.
ya. Makanya itu kenapa dokter Ibu Hastri ya, beliau juga datang dan mengotopsi untuk yang kedua kalinya. Karena aku pikir juga beliau adalah seorang yang indigo, meskipun beliau adalah seorang ahli forensik ya. Beliau juga mengikuti inner voice-nya agar segera masalah ini terselesaikan begitu. Jadi pesan Ibu Tuti kepada keluarganya untuk selalu percaya kepada kata hati. Karena sebenarnya Ibu Tuti juga masih ada di sekitar mereka, di antara keluarga mereka yang menyayangi ini ya, keluarga yang menyayangi beliau dan anaknya. Jadi ini sebenarnya sih pesan buat Yoris ya. Mudah-mudahan Yoris juga mendengarkan ini, karena pastinya Yoris udah ketemu dengan Mbak Rara dan udah melakukan waktu itu seperti ritual atau apapun itu, doa ya, dalam bentuk doa. Pastinya Mbak Rara juga sudah memberikan kekuatan-kekuatan di sini ya. Kekuatan itu kan berupa spiritual. Kita itu perlu dibantu secara spiritual. Ada 2 kartu yang akan aku baca dan sudah aku buka. Ibu Tuti dalam dimensi beliau yang berbeda, kelihatannya dalam ketenangan beliau saat ini, beliau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua cinta dari keluarganya, juga dari cinta. Beliau merasakan cinta dari banyak orang sebenarnya. Dan doa yang kalian berikan kepada Ibu Tuti itu sebenarnya sudah terbaca oleh langit dan sudah sampai kepada beliau. Itu yang beliau ingin mengatakan sebenarnya, rasa terima kasih untuk semua orang yang mencintai beliau. Ya, jadi ini energi yang aku baca. Ya. Tadi pesan buat Yoris untuk selalu tenang, untuk selalu percaya kepada kata hatinya, ya. Dan kartu yang kedua tadi adalah untuk keluarga besarnya yang mencintai beliau, dan untuk orang-orang seperti kita yang memberikan banyak cinta itu, ya. Dan apalagi yang mau aku sampaikan pada saat ini? Aku hanya pengen mengintip sebenarnya. Okay, please let me think and give me time to shuffle these cards, okay? Okay. Aku sebenarnya dalam pembacaan seperti ini, aku pengen tenang gitu ya, pengen sekali tenang untuk tidak menangis gitu. Tapi aku tidak bisa menghindar kalau energi yang aku baca itu begitu besar gitu. Untuk pembacaan seperti ini biasanya aku nggak suka berada di kamera gitu kan, karena aku nggak suka memperlihatkan air mata. Aku kurang suka ya, tetapi karena mungkin pesan itu kuat ketika aku melihat senyum beliau beberapa malam ini, udah beberapa hari sebenarnya, dan aku berusaha ignore gitu, aku berusaha untuk udahlah gitu kan, udah banyak yang membantu ya. Tetapi dalam pikiranku, jika memang beliau ingin menyampaikan pesan kepada kamu, kenapa kamu menolak? Itu adalah jawaban dari jiwaku. Oke. Aku berusaha untuk beberapa kali tenang, tapi kalau tiba-tiba air mataku jatuh, nggak apa-apa ya. Karena kan kamu melihat aku biasanya yang seperti itu. Oke.
Aku mencoba untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Oke, aku intipkan aja ya. I'm sorry ya. Kalau kamu melihat aku yang biasanya dengan aku sekarang, tentulah ini pembacaan yang berbeda ya. Sekali lagi, aku nggak mau menyebutkan siapa pelakunya karena itu bukan kompeten aku untuk mengatakan ya. Tapi dari kartu yang barusan ini aku buka itu sudah sangat jelas. Ya, oke. Aku akan membaca apa yang terjadi malam itu sebelum beliau meninggal. Beliau mengatakan bahwa waktu itu ada sebuah hubungan yang tidak berjalan memang ya, atau mungkin ada perselisihan ya, bukan perselisihan apa ya, istilahnya di sini ada sebuah kondisi yang stuck ya. Aku kadang untuk mengatakan ini harus hati-hati ya, harus hati-hati karena sekali lagi bahwa orang-orang seperti kami, orang indigo atau paranormal atau apapun, ketika mereka mengatakan yang sebenarnya, buktinya apa itu. Dan kami benar-benar nggak pengen membuat satu kegaduhan di sini sebenarnya ya. Aku akan membacakan tidak secara gamblang, oke? Ya. Jadi tadi ada sebuah hubungan yang stuck dari hubungan ibu Tuti dan orang tersebut atau mereka, ya. Sebuah pembicaraan yang sangat sensitif sebenarnya pernah diucapkan, pernah disinggung dengan Ibu Tuti. Nah, jadi Ibu Tuti adalah pribadi yang tertutup sebenarnya. Ada banyak hal yang terjadi di belakang itu yang tidak dikatakan kepada anaknya yang tertua, ya. Melainkan beliau pendam sendiri. Juga kepada keluarganya, beliau nggak mau ngomongin. Sebenarnya ada sebuah rahasia atau sebuah pembicaraan yang sensitif yang beliau ini masih pikirkan gitu loh, tentang sebuah permintaan, ya. Jadi beliau nggak mau ngasih tahu siapa-siapa. Oke, dan ini nanti mudah-mudahan tentang kartu ini biarkan polisi yang mengungkap. Walaupun aku tahu makna yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mengerti tentang energi atau pembaca tarot, aku hanya memberikan kartu ini kepada kalian, memperlihatkan. Tolong kalian baca sendiri, tapi aku nggak mau ngomong, oke? Dan di kartu terakhir, karena sebuah permintaan atau sebuah hal yang sebenarnya Ibu Tuti, karena kita tahu ya, kasus ini sebenarnya bukan orang lain, melainkan dari keluarga sendiri ya. Cuman kan polisi masih sekali lagi untuk memberikan buktinya apa.
polisi masih membutuhkan 2 bukti atau beberapa bukti yang benar gitu loh, yang memperkuat mereka untuk menangkap pelaku ini, ya. Jadi bukti-bukti yang sekarang itu masih diselidiki, masih belum kuat, istilahnya seperti itu. Dan kita juga sudah tahu bahwa sebenarnya pelakunya atau orang yang tersangka adalah dari lingkungan keluarga sendiri, right? Dan dari tadi permintaan tersebut atau ada pembicaraan rahasia sebenarnya ini yang pernah terjadi antara Bu Tuti dengan orang tersebut, tetapi Ibu Tuti nggak mau ngomongin ke siapapun. Makanya aku menunjukkan kartunya saja. Tolong dibaca energinya sendiri. Dan kemudian karena Ibu Tuti ini adalah pemilik yayasan, atau istilahnya beliau berpikir bahwa di yayasan itu ada banyak sekali orang yang mencari nafkah, mencari makan. Itu kenapa akhirnya beliau itu istilahnya mengamankan ya, mengamankan kelihatannya seperti beliau ini yang mengambil alih perusahaan atau yayasan itu. Sebenarnya enggak, beliau hanya mengamankan karena beliau tahu dan sadar banyak keluarga yang dibiayai dari yayasan tersebut. Itu aja. Namun ternyata itu disikapi atau diterjemahkan dengan bahasa yang berbeda oleh pelaku ini, ya. Akhirnya Ibu Tuti mendapatkan percussion. Kemudian Ibu Tuti menemui kematian beliau. Nah, itu yang pengen aku katakan di sini dari energi kartu ini. Oke, aku sudah tenang kembali. Sekarang aku akan menanyakan di kartu terakhir ya. Ini adalah kartuku yang paling besar. Oke. Kira-kira pertanyaannya apa? Oke. Sebentar, aku akan think first. Apa yang pengen aku tanyakan dengan Bu Titi. Aku akan mematikan video ini karena aku akan bertanya dengan Ibu Tuti almarhumah. Itu berarti aku harus fokus sebentar ya. Jadi aku matikan video ini dan aku mau tenangkan diriku juga. Aku datang kembali dan ingin membacakan, karena aku bertanya kepada Bu Tuti, adakah pesan beliau untuk anaknya atau keluarganya? Di sini ada 2 kartu yang keluar, ya. Jadi menurut sebuah intuisi dari aku, Bu Tuti mengatakan ingin menyampaikan kepada Yoris bahwa sudahi sesuatu, sudahi bersih tegang, ya, karena di sini akan terlihat siapakah pelakunya. Karena Bu Tuti melihat dan merasakan polisi sudah sangat luar biasa ingin membantu masalah ini, ya. Dan bahkan juga Bu Tuti sudah merasakan energi dari orang-orang seperti kita ini yang memberikan banyak cinta melalui doa, ya. Dan pesan Bu Tuti selanjutnya kepada Yoris, jadi pesan beliau seperti ini.
Mudah-mudahan Yoris mendengar ya. Atau barangkali ada yang menyampaikan, itu mungkin bagus juga. Karena channelku ini kan channel kecil ya, dibandingkan orang-orang lainnya, pasti apalah artinya ya. Ibu Tuti mengatakan, berpesan, tentu Yoris tahu saat istilahnya membangun yayasan ini dimulai dengan tidak ada apa-apa. Bu Tuti meluangkan waktu, tenaga, pikiran yang tidak biasa. Selayaknya kalau kita ibaratkan, beliau pacu dirinya untuk memiliki sebuah energi atau power, bahwa beliau sangat ingin membuat yayasan itu menjadi besar, karena beliau sadar ada banyak sekali orang yang harus dinafkahi, dan ibaratnya ladangnya ya yayasan itu gitu ya. Yoris lebih tahu ya bagaimana sang bunda ini melampaui semua itu bukannya hal mudah. Bahkan ada saat-saat di mana beliau menahan lapar. Beliau tidak bisa makan, beliau sangat nyirit-nyirit as long as anak-anaknya saja atau keluarga terdekatnya yang bisa makan. Dan Ibu Tuti seringkali tirakat. Begitu ya Mas Yoris ya. Karena ini gambar ibu, gambar mama ada di sini ketika beliau membawa sebuah tempat makan, tapi tempat makannya itu kosong. Artinya beliau lama juga menunggu sebuah hasil gitu loh. Sama seperti intuisi aku mengatakan, beliau juga bisa diartikan juga beliau ini seringkali puasa, begitu ya. Puasa itu kan tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, tapi lebih ke tirakat. Itu pengertian puasa menurut aku. Karena juga puasa itu adalah menahan dirinya untuk mempunyai sesuatu yang belum waktunya ya. Kalau saja beliau saat-saat ini dengan berkembangnya yayasan, beliau bisa membeli mobil untuk anaknya Amel, almarhumah juga, ataupun barang-barang lain. Itu sebenarnya adalah sebuah sebuah properti yang sewaktu-waktu bisa dijual kalau membutuhkan uang. Itu ada bisikan dari aku saat ini aku ngomong ya, ada bisikan ke situ. Jadi sebenarnya barang-barang yang beliau beli itu sebenarnya adalah sebuah properti yang bisa dengan mudah nanti dijual jika nanti dibutuhkan ya. Dan pesan Ibu Tuti almarhumah kepada Yoris agar supaya yayasan ini tetap untuk diperjuangkan ya Mas Yoris ya. Karena di sini ada sosok ibu atau mama yang sedang back to you ya. Back to you artinya memohon kepadamu agar supaya nanti setelah selesai ini semua sudah diketahui siapa pelakunya, tetaplah bekerja dengan energimu, dengan semangatmu, dengan rasa percayamu
dan libatkan orang-orang yang memang pada saat ini kamu lebih tahu siapa orang yang mendukung kamu, ya. Karena ketika kita mempunyai masalah, orang-orang yang mendekat itu sebenarnya adalah sahabat kita. Mereka sebenarnya adalah keluarga kita, siapapun mereka. Bisa jadi mereka bukan dari lingkungan keluarga, tapi orang-orang yang memang sengaja dikirim oleh semesta atau dikirim oleh Tuhan, bahwa orang-orang itu ada pada saat kamu merasakan kesedihanmu saat itu. Oke? Oke, jadi ini adalah pesan Bunda kepada Yoris. Dan terakhir, sebelum aku menutup video ini, dan sebelum mengakhiri, ada 2 kartu yang akan aku baca, tapi tidak serta-merta secara gamblang, ya. Sekali lagi, karena ini bukan tugas kami, karena sekali lagi polisilah yang berhak mengatakan siapa pelakunya. Karena aku bertanya kepada Ibu Tuti, Ibu, izinkan saya tahu siapakah tolong kasih kuncinya kepada saya. Beliau mengatakan orang tersebut adalah orang yang sangat membutuhkan uang. Kemudian beliau memberikan bocoran lagi sama aku. Ini sekali lagi, meskipun aku tahu jawabannya, aku gak akan secara gamblang untuk to the point mengatakan yang sebenarnya kepada kamu atau kalian. Tapi di sini beliau memberikan sebuah gambaran. Ada 2 buah gunung. Gunung itu berdampingan. Apakah kamu tahu maksudku? Karena aku tidak bisa menjelaskan ini, meskipun aku tahu. Baik, itulah tadi komunikasi aku dengan Ibu Tuti almarhumah. Semoga beliau tenang di sisi Tuhan, pemilik kehidupan dia dan adik kami. Sekali lagi, marilah kita mengirim doa sebelum menutup video ini. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam. Beberapa kali aku sudah mengatakan ini, tetapi nggak ada salahnya untuk mengatakan lagi, ya. Video ini aku buat berdasarkan dari sebuah panggilan hati atau jiwaku, karena beberapa hari yang lalu pada malam hari Ibu Tuti datang ke dalam mimpiku. Jadi antara aku sadar dan nggak sadar. Jadi ketika aku tidur, sebenarnya aku terbangun dan di situ aku melihat beliau tersenyum padaku. Jadi aku bertanya kepada beliau, Ibu mau apa? Atau apakah saya ingin menyampaikan sesuatu dari pesan itu? Dan hari ini beliau setuju, artinya karena beliau sudah
mendukung aku untuk membacakan kartu ini. Terima kasih buat semuanya. Marilah kita dukung atau memberikan doa kepada kepolisian, karena menurut prediksi aku dari video yang aku buat, bahwa sebentar lagi kasus ini memang akan dibacakan siapapun itu pelakunya. Akhirnya begitu saja. Send love and light. Salam.